Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Hakiki kembali hadir menjumpai anda untuk 1 jam ke depan. Ya, tentunya di dalam acara Mudi Podcast membahas seputaran ilmu agama. Pada edisi Mudi Podcast kali ini kita akan membahas tentang mencintai Rasul dan zuriatnya. Sahabat Mudi, di dalam sebuah konteks kaedah ulama pernah mengatakan, Al-mar'u aduun ala majuhil. Seseorang akan membenci dan anti kepada sesuatu yang tidak dia kenal. Maka mustahil ada yang namanya cinta apabila dia tidak mengerti dan mengenali betul siapa yang dia cinta. Berbicara tentang cinta, cinta adalah sebuah kata kerja yang dilakukan oleh hati dan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Yang namanya cinta adalah sebuah ikatan antara sang pencinta dengan sang kekasih dikarenakan sebab adanya yang namanya mahabbah. Cinta selalu dihiasi dengan rasa bahagia. Namun realitanya yang terjadi di kalangan pemuda, banyak kisah cinta yang berakhir dengan duka. Canda tawa berakhir dengan linangan air mata dan semua kenangan tidak sanggup untuk dikenang karena rasa sakit yang begitu dalam. Maka ini bukanlah yang dinamakan dengan hakikat cinta, karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala beserta nabinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta yang berkaitan dengan keduanya seperti mencintai para dzuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membahas lebih lanjut, di studio telah hadir bersama kita Tunku Said Fadil bin Ismail Al-Aidrus, yang mana beliau merupakan penasihat bidang zikir dan tarikat Dayah Mudi Mesra Samalanga. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Tunku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Tunku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sahabat Mudi, Mudi Podcast hari ini disponsori oleh toko Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelempang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik, dan juga disponsori oleh Arifa Medical Luk Sumawe. Nah, bagi sahabat Mudi yang ingin ikut berpartisipasi, boleh join bersama kami di kontak 082260208551. Nah, langsung saja kita beralih ke dalam pembahasan. Nah, Tunku, sesuai dengan judul tadi, mencintai Rasul dan zuriatnya. Menurut Tunku, siapakah yang dinamakan dengan zuriat Rasul? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalah 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qarabah wa rafa'id darajah wa a'immatil muhimmah fid din wa dzalika sabilil anbiya'i wal mursalin wa li awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin rasikhin fil 'alimin wal yakin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji kita selalu ucapkan kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini kepada kita semua makhluk, bahwa Allah menurunkan seorang makhluk yang Allah ciptakan tidak luput daripada yang namanya kebaikan, dan memang Allah menciptakan beliau dari penciptaan yang bagus dan juga melahirkan setiap yang bagus daripada beliau, sehingga apapun yang tercipta daripada beliau tersebut, apapun yang lahir daripada beliau dan apapun yang hadir daripada beliau, semuanya adalah kebaikan dan tidak ada yang namanya keburukan. Ialah nikmat Allah memberikan kepada kita, mengutus yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita perhatikan untuk saat ini adalah bahwa dalam mencintai Rasulullah perlu kita mengetahui yang pertamanya adalah cinta itu bagaimana. Cinta yang sebenarnya yang harus kita ketahui adalah meluapkan segala apapun yang kita miliki hanya kepada sang yang kita cintai. Karena apabila dalam mencintai sesuatu kita tidak memberikan apapun yang kita punya kepada yang kita cintai, maka itu adalah bukti cinta yang dusta ataupun bukan cinta yang hakiki. Dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang masalah mencintai Rasulullah.
cinta kepada Rasulullah itu merupakan perkara yang mutlak dan perkara yang wajib yang mesti ada pada diri kita. Selanjutnya juga kita diwajibkan untuk mencintai zuriat. Karena di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, diriwayatkan daripada sebelum beliau meninggal saat haji wada, beliau berkhutbah bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu yang pertama adalah kitabullah, sehingga apabila kalian berpegang dengan kitabullah maka akan selamatlah kalian dan akan terpetunjuk, karena itu merupakan sebuah petunjuk yang Rasul tinggalkan kepada umatnya. Yang kedua adalah ahla baiti, yaitu ahlul baitnya. Ahlul bait di sini secara umum dalam beberapa pembahasan dijelaskan bahwa yang termasuk kepada ahlul bait adalah keturunan daripada Bani Hashim ataupun daripada Bani Muttalib. Yang kedua-duanya ini merupakan nasab ataupun silsilah yang menyambung kepada Rasulullah. Maka dari sini dapat kita pahami adalah Ahlul Bait ini merupakan keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian dalam beberapa pembahasan para ulama menjelaskan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah setiap keturunan Rasulullah yang haram menerima sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang wajib, yang setelah kita pahami bahwa itu adalah seperti zakat. Maka inilah yang dimaksud dengan ahla baiti, sehingga kepada kita diwajibkan untuk mencintai mereka. Kemudian ahlul bait di sini juga dimaksud bahwa hanya daripada keturunan Sayyidatuna Fatimah, sehingga setiap anak ataupun yang lahir daripada Sayyidatuna Fatimah merupakan ahlul bait. Dan juga dikhususkan lagi keturunan yang mana yang dinamakan dengan ahlul bait dan zuriyah adalah cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dalam ini ditegaskan juga bahwa ulama mengatakan yang dikatakan dengan ahlul bait ataupun zuriat adalah setiap anak ataupun setiap seseorang yang menyambung nasabnya kepada ayahnya. Mungkin demikian. Berbicara tentang masalah nasab, Tengku, sudah ma'ruf di kalangan umat Islam, khususnya di bidang ilmu agama, biasanya nasab itu dihubungkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Namun lain halnya pada masalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab tersebut dihubungkan kepada ibunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Nah, bagaimana pandangan dan kenapa zuriat Rasul sebut nasab melalui perempuan? Di dalam agama, Allah di saat mengutus seorang rasul dan juga di saat memberikan syariat, diberikan dua perkara. Ada perkara yang khusus kepada seseorang, ada yang perkara tersebut umum. Memang sudah maklum bahwa setiap nasab itu bersambung kepada ayahnya, itu hanya kepada semua makhluk yang Allah ciptakan kecuali kepada Rasulullah. Dikarenakan ada beberapa perkara yang Allah syariatkan itu berlaku kepada Nabi Muhammad dan juga berlaku kepada seluruh umat-umat daripada Nabi Muhammad. Namun ada juga yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, salah satunya adalah menyangkut tentang masalah nasab. Terjadinya gejolak di kalangan orang Arab pada masa itu bahwa setiap orang di negeri Arab itu selalu mereka berbangga-bangga dengan anak laki-laki. Sehingga seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah ini diutus, bahwa semua anak-anak perempuan yang ada di negeri Arab itu menjadi satu aib bagi satu keluarga. Sehingga dengan datangnya Rasulullah, maka diangkatlah derajat wanita. Kemudian tentang masalah nasab ini, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad, menyambung nasabnya daripada Sayyidah Fatimah. Dan ini juga beliau jelaskan di dalam hadisnya bahwa kullu ibni unsa
yantamuna ila asabatihim ila walada Fatimah fa inni ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasabkan kepada ayahnya kecuali anak-anak daripada Fatimah. Dan anak-anak daripada Fatimah ini dikhususkan hanya kepada Hasan dan Husain, sehingga Rasulullah dalam masa hidupnya selalu mengatakan bahawa Hasan dan Husain adalah anakku. Maka dalam ini dipahami bahawa hanya nasab daripada Sayyidatuna Fatimah yang menyambung kepada Rasulullah. Ini berlaku hanya di masa itu saja, sedangkan kepada anak daripada cucu Hasan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu dinisbatkan kepada keduanya, kepada Hasan dan kepada Husain. Nah, sekarang pertanyaannya bahawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidah Fatimah, beliau bukan hanya mempunyai anak Hasan dan Husain. Beliau punya anak daripada beberapa orang selain daripada Hasan dan Husain. Allah memilih pertama sekali adalah daripada Fatimah sendiri di antara anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang ketiga laki-laki ini beliau tidak sempat hidup lama sehingga meninggal. Dan juga punya hikmah kenapa daripada anak-anak yang laki-laki ini cepat meninggal, kemudian hanya daripada perempuan yang tinggal. Kita berbicara kepada Sayyidatina Fatimah. Memang Allah memberikan kemuliaan kepada Fatimah ini mulai dari pertama beliau menikah, dipilih Sayyidina Ali, tidak di antara sahabat-sahabat yang lain. Sehingga hanya kepada Hasan dan Husain menyambung nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beralih ke dalam judul lagi Tunku, tadi yang akan kita bahas mencintai Rasul dan zuriatnya. Banyak di zaman sekarang khususnya para pecinta ilmu agama, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, mencintai para habaib ataupun para zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Tunku, apakah hukum mencintai daripada zuriat Rasul? Rasulullah bersabda an Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullah yughidhukum bih min ni'amih wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahla baiti li hubbih. Bahwa diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepadamu, kemudian cintailah aku Rasulullah karena engkau mencintai Allah, dan cintailah ahlul baitku karena engkau mencintai aku. Dari sini dipahami bahawa hukum mencintai ahlul bait ataupun zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wajib. Kenapa kita katakan wajib? Kita sebagai makhluk yang diturunkan oleh Allah, pertama kita untuk menyembah Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak terlepas daripada cinta kita kepada Allah. Karena bagaimana kita akan khusyuk beribadah sementara kita tidak mencintai Allah, itu semuanya bohong. Sementara Allah, Rasul menyampaikan bahawa untuk kita bisa mencintai Allah harus naik tangga melalui perantara daripada Rasulullah. Sementara juga mencintai Rasulullah kita harus naik tangga melalui daripada ahlul baitnya. Maka ahlul bait yaitu garis pewaris daripada Rasulullah itu mesti kita cintai sesuai dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah. Karena mencintai Rasul tanpa mencintai ahlul bait itu adalah perkara yang bohong. Juga kita mengatakan cinta kepada Allah tanpa mencintai Nabi, itu juga perkara yang bohong. Maka ketiga-tiga ini jika kita merupakan jembatan pertama ataupun tangga pertama kita untuk naik kepada ma'rifah billah, yaitu melalui daripada ahlul bait, kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menurut Tunku hukum mencintai zuriat Rasulullah adalah wajib. Ya, benar. Dikarenakan perantara untuk mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar demikian. Berbicara tentang cinta Tunku. Cinta perlu pembuktian, betul Tunku? Betul. Betul. Karena cinta yang sebatas kata-kata dikhawatirkan nanti berujung dengan duka. Iya. Bagaimana cara mengaplikasikan bahawa kita ini benar-benar cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbicara masalah cinta, kita kembali tadi bahawa cinta itu adalah memberikan semua yang ada pada diri kita ini
kepada orang yang kita cintai tanpa melihat bagaimana orang yang kita cinta. Karena ketika kita mencintai orang, tapi karena ini, dan karena ini, maka berarti yang kita cintai bukan orangnya, tapi adalah sifat yang ada pada mereka. Berbicara kepada Ahlul Bait, bagaimana kita mencintai Ahlul Bait? Jika mereka seorang yang alim, maka cintai mereka yang pertama sekali adalah mengambil ilmu daripada mereka dan juga meneladani mereka sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyak mungkin. Sehingga meneladani mereka adalah bentuk cinta. Karena cinta adalah harus dengan pembuktian, yaitu membuat suatu perkara yang mereka kerjakan, baik itu di hadapan mereka ataupun di belakang kita. Yang kedua, ada kadang-kadang Ahlul Bait ini mereka kadang-kadang tidak mempunyai ilmu agama sehingga mereka hidup biasa-biasa saja. Itu juga punya kewajiban bagi diri kita untuk mencintainya. Kenapa demikian? Karena yang disuruh cintai, yang diperintahkan mencintai di dalam hadis tadi adalah Ahlul Baitnya, bukan ilmunya, bukan akhlaknya, ataupun bukan kebaikannya, tapi mutlak adalah Ahlul Baitnya. Dari sini mengatakan bahwa Rasulullah secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa mencintai itu bukan karena sebab, tapi mencintai karena memang kita cinta. Jika cinta karena ilmunya, berarti ilmu yang kita cinta. Jika kita cinta karena ganteng, maka gantengnya yang kita cintai, bukan orangnya. Maka demikian. Sedikit mungkin karena banyak orang kadang-kadang memilih dalam mencintai Ahlul Bait. Jika mereka seorang alim ulama, maka mereka mencintainya, bahkan jika mereka hadir di tempat mereka, mereka berbondong-bondong untuk bersalaman, meminta doa, ataupun meminta foto, bahkan kadang-kadang sebagai kenang-kenangan. Sementara Ahlul Bait yang kadang-kadang mereka hanya biasa-biasa saja, mereka tinggalkan. Maka ini akan menjadi satu bahaya bagi seorang pencinta ataupun muhibbin Ahlul Bait, bahwa mereka mencintai Ahlul Bait yang satu tapi meninggalkan Ahlul Bait yang lain. Dikarenakan, kenapa kita katakan demikian? Karena ada nanti yang kita lihat secara sekilas, mereka tidak mengaji, mereka tidak belajar di pondok-pondok pesantren, mereka hanya orang-orang biasa, berdagang kadang-kadang, kemudian mereka duduk di kedai kopi segala macam tanpa ada ilmu. Namun ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang Ahlul Bait itu sendiri, bahwa Ahlul Bait ini dia tidak akan terlepas daripada dua macam. Pertama, dia adalah seorang yang alim dan abid. Yang kedua, abid tapi tidak alim, tapi yang kebanyakan adalah alim dan abid. Jadi Ahlul Bait ini ada yang alim, mereka berilmu, pandai dalam segala ilmu, dan juga ahli ibadah. Yang kedua, ada Ahlul Bait yang dia tidak berilmu tapi ahli ibadah. Maka ini yang harus kita jaga sebenarnya. Kita hanya mencintai yang alim dan abid, berilmu dan beribadah, tapi melupakan mereka yang nampaknya tidak berilmu padahal mereka ahli ibadah. Maka Ahlul Bait tidak akan terlepas daripada kedua-dua ini, tapi yang paling banyak adalah yang berilmu dan yang beribadah. Nah, tentuku berbicara masalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di setiap tempat berbeda-beda. Misalnya di Aceh ada gelarnya Said, Ya, di luar misalnya di Jawa ataupun di Yaman namanya Habib, ataupun ada sebagian tempat menamakan dengan Syarif. Ya. Menurut engkau bagaimana perbedaan antara Habib, Said dan Syarif tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa cucu Rasulullah itu yang memang disebutkan di dalam hadis dan memang menyambung nasabnya kepada Rasulullah adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Secara umum bahwa tidak ada perbedaan antara Sayyid, Syarif, kemudian Habib, itu tidak ada perbedaan. Karena setiap zuriat daripada Rasulullah melalui garis keturunan Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain itu semuanya disebut Sayyid. Namun ada di beberapa tempat yang membedakannya. Kalau dari keturunan Hasan maka disebut dengan Syarif, dari keturunan Husain maka disebut dengan Sayyid. Jadi ada di beberapa daerah yang demikian. Seperti misalnya di Makkah, yang masyhur adalah
Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan, sehingga beliau disebut dengan Syarif. Ada disebut dengan Syarif. Kemudian ada juga di beberapa tempat mereka membedakan sebutan Syarif ini khusus untuk keturunan Ahlul Bait ataupun keturunan Rasulullah dari kerajaan. Itu kebanyakan kita dapatkan di Aceh dan di Pulau Jawa. Jadi karena saat para Ahlul Bait itu datang ke Indonesia umumnya dan di Aceh, ada yang menikah dengan keturunan raja, sehingga anak-anak keturunannya diberi nama dengan Syarif. Sedangkan yang bukan daripada jalan itu diberikan dengan Sayyid. Kemudian tentang masalah sebutan Habib ini, itu merupakan gelar yang lebih ataupun lakab yang diberikan kepada seorang Sayyid yang apabila dia punya ilmu, kemudian ahli ibadat, kemudian punya murid-muridnya yang baik dan bagus, maka disebut dengan Habib. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya menjelaskan bahwa setiap keturunan Rasulullah itu yang lahir pertama itu diberi nama dengan Sayyid. Nah, mereka yang apabila tidak punya ilmu tapi soleh, maka dipanggil dengan Sayyid. Sayyid. Kemudian apabila dia punya ilmu, menjadi seorang ulama, kemudian punya murid dan bisa mengajak muridnya untuk naik hati kepada Allah, ma'rifah kepada billah, maka dia digelar dengan Habib. Nah, setelah itu, apabila Sayyid tadi dia sudah menjadi seorang tokoh di dalam ma'rifah billah, maka dia akan dipanggil dengan sebutan Syekh, dan ketika melewati pola itu ataupun melewati masa itu, maka dia akan dipanggil dengan sebutan Imam. Jika sudah melewati daripada tempat tokoh daripada ma'rifah billah sehingga bisa menjadi seorang rujukan daripada ma'rifah billah, maka dia akan dipanggil dengan sebutan al-imam. Dan yang terakhir adalah ketika melewati semua proses tadi, maka dia akan dipanggil dengan al-ustaz, seperti Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sehingga beliau pernah berkata bahwa ana fi auliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dalam kewalian seperti Muhammad dalam kenabian. Sehingga beliau karena sudah sampai kepada derajat itu digelarlah dengan Al-Ustazul A'zam Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Demikian. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan, sama, tapi itu menurut bagaimana mereka di saat hidup di masyarakat itu sendiri dan di beberapa daerah itu sendiri untuk membedakan antara keturunan Hasan dan Husain. Ada demikian. Ataupun sehingga dipanggil, ada yang dipanggil Syarif, ada yang dipanggil dengan Sayyid. Sedangkan panggilan Habib, Imam, Syekh, jadi seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, Niko. Kalau contohnya di zaman sekarang, ya pastinya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada kemarin yang viral di media sosial sedang berceramah mengaku dirinya sebagai zuriat Rasulullah. Padahal dirinya bukan zuriat Rasulullah. Nah, bagaimana nih hukumnya bagi orang yang biasa yang mengakui dirinya sebagai zuriat Nabi Muhammad? Setiap orang, kita berbicara secara umum bahwa setiap orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada ayahnya, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Maka setiap orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya akan dilaknat. Itu berlaku kepada umum, lebih-lebih lagi kepada zuriat Rasulullah. Siapa saja yang mengaku dia seorang Habib, seorang Sayyid, padahal dia bukan Sayyid, maka dia dilaknat oleh Allah, maka hukumnya haram mengaku demikian. Dan juga menafikan seseorang itu dia bukan bernasab kepada ayahnya juga dosa. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang masalah nasab, banyak hal fikih yang menyangkut dengan nasab. Salah satunya waris, kemudian salah satunya pernikahan. Jika nasab ini tidak jelas, maka waris tidak bisa kita wariskan. Sehingga pentingnya bab nasab ini perlu diperjelas. Dikarenakan jika tidak jelas nasab, kita tidak bisa membagi harta waris. Kemudian kita tidak mengetahui dari mana dia berasal, sehingga berefek kepada pernikahan. Misalnya seorang perempuan, dia ingin menikah, tentu harus punya
walinya. Wali. Jika dia menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya, tentu saat dikawinkan dengan seorang laki-laki, nikah tersebut tidak sah karena bukan wali yang menikahkan. Otomatis nanti banyak hal yang akan terjadi. Demikian haram hukumnya. Berarti mengaku dirinya sebagai zuriat Rasulullah berarti haram. Haram. Karena itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat dan dia tidak akan pernah hidup tenang di dunia itu sendiri. Memang itu banyak terjadi, baik kita itu di Aceh ataupun di luar Aceh, di Pulau Jawa, banyak yang mengaku karena mereka ingin dimuliakan karena zuriat Rasulnya. Ingin dimuliakan. Padahal jujur, kami para habaib, ketika kami dilahirkan dari keturunan Rasulullah, sebenarnya itu menjadi satu beban yang sangat besar. Kenapa beban yang sangat besar? Itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah. Di saat kami tidak alim, di saat kami tidak abid, tidak beribadat, maka itu akan menjadi celaan bagi orang lain. Dan itu akan membuat orang lain berdosa. Karena kami sendiri. Maka itu sebenarnya sebuah amanat yang harus kami jaga. Maka lucu, banyak orang yang ingin menjadi habaib. Padahal kalau ingin mulia, alangkah baiknya mereka pergi mengaji. Menjadi seorang guru yang baik, maka mereka juga akan dimuliakan. Karena sebenarnya kemuliaan itu semuanya terletak bagaimana kita hidup di masyarakat itu dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Demikian. Zuriat Rasulku, ya tentunya di setiap tempat berbeda-beda. Nah, contohnya misalnya di Aceh dan di Yaman misalnya. Para zuriat Rasulullah yang berada di negeri Hadramaut di Yaman, semuanya menjadi ulama, bahkan mencapai tingkatan waliullah. Namun kenapa zuriat Rasul yang berada di negeri kita ini, Aceh khususnya, kenapa sedikit sekali yang menjadi sebagai ulama? Ini pertanyaan yang memberatkan sebenarnya untuk kita jawab. Sebenarnya kalau untuk di Aceh, bukan tidak ada keturunan daripada Rasulullah ataupun Sayyid yang lebih kita dengar, kita masyhurkan di Aceh, yang tidak menjadi ulama. Karena dakwah Ahlul Bait itu berbeda-beda. Ada yang mereka berdakwah secara sir ataupun secara rahasia, tapi tetap menyebarkan dakwahnya tanpa membangun pesantren, tanpa membangun daya. Sehingga di Aceh sebenarnya banyak dari kalangan para habaib itu yang ilmunya sangat luar biasa. Seperti misalnya di Banda Aceh yang kita ketahui adalah Al-Habib Haris. Beliau juga seorang ulama tapi tidak punya pesantren. Begitu juga seperti di Pidi, di Bambi itu ada Syed Samsul Al-Bahsin. Beliau ada pesantren. Cuman kadang-kadang itu tergantung kepada masyarakatnya. Bagaimana menganggap seorang ulama itu bagaimana, dan bagaimana menganggap itu orang yang memang alim. Kadang-kadang orang terpaku kepada pesantren, bahwa yang menjadi ulama itu punya pesantren. Kalau punya balai pengajian itu bukan ulama. Padahal secara kita mengetahui bahwa kata-kata ulama itu adalah jamak daripada alimun, alim, orang yang punya ilmu dan banyak ilmu. Sehingga banyak habaib-habaib Aceh, tapi mereka lebih memilih hanya majelis, lebih memilih hanya duduk di rumah dan menyebarkan ilmu. Tapi banyak yang itu. Sementara kalau di Yaman itu, di Yaman kenapa banyak ulama, kenapa banyak yang menjadi aulia? Karena di sana mereka punya adat bahwa setiap orang itu alim, sehingga mereka saling menghormati, sehingga yang abid ini dihormati juga sehingga menjadi aulia. Yang alim ini walaupun punya ilmu biasa tapi juga dihormati. Bahkan kalau kita berbicara alim dan tidak alimnya, yaitu tergantung kepada ilmu mereka. Memang harus kita akui untuk di Aceh banyak yang memang mereka lebih kepada saudagar, lebih kepada mereka pejabat. Tapi mereka itu seperti yang saya katakan tadi, tidak terlepas daripada dua. Kalau bukan alim, abid. Ya. Karena para habaib itu ratibul attas, ratibul haddad itu menjadi amalan sehari-hari mereka. Mungkin kita melihat mereka tidak memakai jubah, mereka tidak memakai peci, tapi setiap selesai sholatnya, paling tidak sudah maghrib ataupun di waktu-waktu yang lain, mereka pasti ada membaca ratibul attas. Dan mereka tidak akan pernah terlepas daripada salawat. Nah, itulah merupakan sebuah
amalan yang luar biasa dan menjadi futuh bagi setiap apa yang ingin kita kerjakan. Nah, insyaallah mungkin demikian. Dalam perihal ilmu agama Tunku, kan ada sebagian zuriat Rasulullah yang menjadi sebagai orang yang alim sehingga jadi ulama. Iya. Dalam perihal bagi masyarakat umum ni khususnya, di saat menanyakan tentang masalah agama, menanyakan kepada Habib, menanyakan kepada ulama-ulama lain yang bukan zuriat Rasul, sehingga terjadinya pertentangan dengan jawaban tersebut. Nah, menurut Tunku bagaimana tanggapannya? Namun Tunku, maaf, kita akan lanjut setelah break beberapa menit. Bagi sahabat Mudi, perlu diketahui Mudi Podcast hari ini disponsori oleh Yadara Travel, menerima umrah, haji dan badal haji. Hubungi di nomor 0822 7283 3816. Dan juga disponsori oleh Yumna Hijab, menjual khimar, nikab, cadar dan lain-lain. Hubungi di nomor 0823 7074 9189. Bagi sahabat Mudi dimanapun anda berada, tetap setia bersama kami. Kami akan melanjutkannya setelah jeda beberapa menit. Baiklah sahabat Mudi dimanapun anda berada yang masih setia bersama kami. Acara Mudi Podcast hari ini disponsori oleh Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelempang 2, tempat belanja smartphone dengan harga terbaik, dan juga disponsori oleh Arifa Medical Look Sumawai. Nah, langsung saja kita mulai. Baiklah Tunku, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tentang perihal masalah ilmu agama, yang mana masyarakat umum tersebut menanyakan perihal tersebut. Ada yang menanyakan kepada habaib dan ada pula yang menanyakan kepada para ulama, sehingga bertentang antara jawaban daripada habib dengan ulama. Nah, ini bagaimana cara menanggapi saat ada orang yang membenturkan zuriat Rasul dengan para ulama? Terima kasih. Dalam memahami tentang masalah agama, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah setiap hukum yang kita sampaikan itu harus melalui daripada proses dalilnya daripada Al-Quran dan juga dalilnya daripada hadis. Jika setiap hukum yang kita sampaikan ataupun permasalahan agama yang kita sampaikan tidak berasal daripada hadis ataupun Al-Quran, maka hukum tersebut harus kita tinggalkan. Nah, karena kita sekarang untuk memahami Al-Quran ataupun memahami hadis itu diperlukan kepada ulamanya, karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ulama itu adalah warisatul anbiya. Tentu yang disampaikan adalah agama yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Menyangkut tentang, sehingga setiap yang disampaikan itu jika tidak keluar daripada jalur itu, maka kedua-duanya harus kita terima. Cuman terjadinya kadang-kadang perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita tidak perlu kadang-kadang menceritakan ini. Seperti yang kita ketahui, di dalam setiap kita mempelajari kitab itu pastinya ada ikhtilaf para ulama di antara pendapat. Ulama A mengatakan pendapat ini dalam satu permasalahan, kemudian ulama yang satu lagi mengatakan lain lagi dalam satu permasalahan. Terjadilah perbedaan. Nah, sebenarnya yang harus kita berikan yang pertama sekali kepada mereka yang menganggap itu terbentur adalah pemahaman yang pertama sekali tentang masalah agama. Karena kalau kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, kita akan menganggap bahwa yang satu benar dan yang satu salah. Seperti misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, juga banyak pendapat yang mereka berbeda, padahal mereka adalah antara guru dan murid. Ya, tapi antara murid-murid Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik, tidak pernah mereka membenturkan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Untuk kita zaman sekarang, mereka yang mencintai habaib, menanyakan hukum kepada habaib, silahkan. Mereka menanyakan hukum kepada ulamanya yang bukan daripada kalangan habaib, ya juga silahkan. Tapi tidak boleh membenturkan pendapat antara ulama ini dengan ulama yang itu. Tentu harus kita berikan pemahaman kepada mereka terlebih dahulu, bahwa mereka mengatakan ini tetap benar berdasarkan dalil mereka. Mereka mengatakan pendapat ini benar berdasarkan dalil mereka. Itu yang harus kita pahami. Cuma kenapa ada pembenturan di antara ulama-ulama ini? Itulah fanatiknya kepada seorang guru.
bukan fanatik kepada ilmu. Jadi yang harus kita tanamkan adalah fanatik kita kepada ilmu, bukan kepada ulamanya. Karena ulama ini kadang-kadang bisa salah. Namun yang harus kita pahami, yang mereka katakan itu benar ataupun tidak. Dan kita sebagai masyarakat yang mendengar pendapat daripada ulama itu, kita harus bijak. Saat kita mendengar ulama ini mengatakan hukumnya tidak boleh, maka kita tidak boleh menyalahkan ulama yang satunya mengatakan misalnya boleh ataupun tidak. Tapi yang harus kita perhatikan adalah asal pendapat mereka itu dari mana. Jika asalnya daripada Al-Quran, maka itu tetap benar. Jika bukan, maka itu baru salah. Itu yang baru boleh kita tinggalkan. Tidak perlu kita benturkan. Demikian insya Allah. Karena sekarang apalagi di akhir-akhir zaman seperti kita sekarang ini, banyaknya orang-orang yang hijrah misalnya. Hijrah sehingga mereka suka kepada agama. Ketika mereka suka kepada agama, mereka memilih seorang guru, dan gurunya tidak menyampaikan juga kebenaran kepada muridnya, sehingga murid ini merasa gurunya yang benar. Seperti disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa setiap ilmu yang disampaikan oleh gurunya sampai kepada muridnya itu, apabila diamalkan oleh muridnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, dan si murid ini tidak akan bermaksiat, tidak akan berbuat salah dengan ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala dan gurunya akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, apabila murid ini mengambil ilmu daripada seorang guru, dengan ilmu yang dia ambil pada guru itu dia bermaksiat seperti tadi mencela ulama yang lain, maka si murid ini akan berdosa dan gurunya juga akan ikut menanggung dosa. Karena dengan ilmunya si murid ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencaci ulama, mencaci orang yang punya ilmu, itu merupakan suatu perbuatan yang dosa. Maka dari situ perlu kita ingat bahwa apabila terjadi perselihan pendapat di antara guru dengan guru, kita sebagai murid hanya diam saja melihatnya. Tidak boleh kita mengatakan, oh guru ini salah. Tidak boleh kita mengatakan guru ini benar. Contoh perbandingan misalnya, di dalam sebuah rumah tangga, seorang istri dan seorang suami berselisih paham. Ketika mereka berselisih paham, didengar oleh tetangganya, oh mereka sedang ribut. Sehingga mereka menilai, oh si istri yang benar, si suami yang salah. Terjadilah cekcok, yang mendukung suami akan membela suami, yang mendukung istri akan membela istri. Berantamlah mereka berdua, sementara suami dan istri ini hanya berbeda pendapat dan mereka akan berbaikan kembali. Maka ini bahayanya ketika kita membentur antara ulama A dengan ulama B. Kita murid daripada ulama A, maka ikut beliau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ulama B, murid B ikut kepada guru yang B sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tetap di jalur itu kita akan sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan terjadi masalah. Guru dengan guru ini kadang-kadang mereka saat bertemu saling tegur sapa, saling ngopi misalnya. Sementara murid-murid ini karena terlalu fanatik kepada gurunya, maka dia saling bertengkar dan tanpa dia ketahui sedang memfitnah seorang yang alim dan yang abid. Mungkin demikian, itu yang perlu diperhatikan. Menurut daripada penjelasan Tunggu tadi, sejak yang pertama, zuriat Rasul ini ada yang alim, ada yang abid. Ada yang abid saja, tidak alim. Misalnya ini pada masalah zuriat Rasulullah yang masih anak-anak. Misalnya di kampung, mereka melakukan suatu hal yang menjengkelkan, sehingga banyak orang-orang yang mencaci mereka, padahal mereka adalah zuriat Rasulullah. Menurut Tunggu, bagaimana seseorang tersebut yang mencaci zuriat Rasulullah? Nah, itu kembali kepada hadis yang tadi, bahwa untuk mencintailah Allah karena nikmat yang diberikan, cintai Rasul karena Allah, cintai zuriatnya karena mencintai Rasul. Apabila kita masih memilih yang dia soleh, yang tidak soleh, ataupun yang nampaknya dia bermaksiat, kita meninggalkan mereka, maka itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Maka mereka secara tidak langsung tidak mencintai Rasulullah. Bahkan di dalam hadisnya Rasul menyampaikan bahwa siapa saja yang menyakiti keluargaku dan keturunan daripada keluargaku, yaitu keturunan daripada Hasan dan Husain, maka
mereka tidak akan pernah masuk surga. Ini merupakan suatu teguran kepada diri kita bahwa kita tidak boleh mencaci keturunannya walaupun dia seolah-olah seorang yang ahli maksiat. Bahkan pernah diceritakan ada seorang ulama saat mereka pulang daripada tempat dakwahnya, mereka menemukan seorang keturunan Rasulullah yang sedang mabuk-mabukan. Di jalan pontang-panting mabuk segala macam. Sehingga tidak ada yang mau mengambilnya. Beliau ambil, beliau masukkan ke dalam mobil, dibawa pulang ke rumah. Saat dibawa pulang ke rumah, beliau mandikan, beliau cuci segala macam, beliau tidurkan. Saat beliau keturunan ini saat pagi bangun, ditanyakan, kenapa engkau mengambil saya padahal saya ahli maksiat? Ulama ini menjawab bahwa saya mencintai Rasulullah. Hari ini engkau bermaksiat itu urusanmu dengan Allah. Tapi saya membantu dirimu karena saya mencintai dirimu. Seandainya nanti di akhirat Rasulullah adapun Allah menanyakan, saya pernah menolong keturunan daripada Rasulullah walaupun dia ahli maksiat kadang-kadang. Demikian. Jadi kembali kepada seperti yang Tengku tadi katakan di awal segmen, bahwa cinta itu butuh pembuktian dan cinta itu harus secara yang baik. Jadi cinta karena materi itu bukanlah cinta sejati. Jadi misalnya kita mencintai seorang perempuan karena dia misalnya sudah di pesantren sudah 5 tahun, dia cantik, dia hafid, dia juara umum di pesantren misalnya, itu berarti yang kita cintai adalah ilmunya, bukan orangnya. Sehingga ada satu kata pepatah, untuk mencintai seseorang itu cintailah dulu kekurangannya, baru cintai kelebihannya. Karena apabila orang sudah bisa mencintai kekurangan, otomatis kelebihan pasti akan bisa dicintai. Mungkin demikian. Karena kalau kita ingin mencintai kelebihan, itu tidak akan pernah ada yang sempurna, pasti ada bandingan. Tapi kalau kita bisa menerima kekurangan, itulah cinta yang tidak akan pernah luntur. Mungkin demikian. Nah, Tengku, ada yang berkata, zuriat Rasul pasti selamat iman walaupun ia ahli bermaksiat. Nah, benarkah demikian? Perkara ini memang umum kita dengar bahwa ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa riwayat daripada Al-Bazar, Abu Ya'la Al-Ukaili, At-Tabrani dan Ibnu Syahin dan Sunan Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Inna Fatimata kad ahsana farjaha faharamallahu wa zurriyataha minan nar." Bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya Fatimah telah dijaga oleh Allah kesuciannya dan Allah mengharamkan Fatimah dan keturunannya daripada sentuhan api neraka. Ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Namun ini terjadi ikhtilaf daripada ulama-ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dikhususkan kepada Fatimah saja, kemudian kepada Ali, kepada Hasan dan kepada Husain. Jadi hanya kepada mereka. Namun kepada keturunan Rasulullah yang misalnya sampai sekarang ini datang, bahwa untuk kita bisa menjamin masuk surga dan tidak, sebenarnya bisa kita jamin, karena seperti yang kita ketahui bahwa masuk surganya seseorang hamba dan masuk nerakanya seseorang hamba bukan karena ibadatnya. Masuk surga seorang hamba karena memang Allah mencintai hamba tersebut. Nah, salat, puasa dan yang lainnya itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan cinta daripada Allah. Tapi bisa saja Allah itu mencintai secara mutlak tanpa memandang seperti kita katakan tadi. Dan juga demikian masuk nerakanya Allah karena keadilan Allah. Mengenai masalah zuriat Rasulullah, walaupun ada hadis yang mengatakan demikian, saya ingin menyampaikan bahwa kita hidup di sini mendapatkan satu kemuliaan itu, tapi jangan hanya dengan kemuliaan itu kita membanggakan yang lain. Misalnya nasab. Ada hadis yang mengatakan bahwa akan dijaga sampai hari kiamat. Nah, kita hanya jangan bangga kepada itu, tapi juga perlu merasa malu sudah dijamin demikian tapi masih melakukan dosa kepada Allah. Mungkin demikian. Untuk jaminan surga kita tidak bisa menjamin. Tidak ada manusia yang menjamin kecuali Rasulullah. Yang memang sudah masyhur yaitu Rasulullah, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, kemudian ahli Badar, kemudian sahabat yang 10. Itu yang memang
sudah terjamin kepada ahli surga dan para salih-salihin yang lainnya. Sedangkan kepada zuriat Rasulullah yang bermaksiat, itu secara hadis mungkin bisa, tapi secara hakikat kita belum tahu. Namun kembali kepada tadi, seorang ahli maksiat apabila dia beribadat, apabila dia bertaubat, maka taubatnya tersebut akan lebih cepat diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia saat bertaubat meminta ampun kepada Allah karena dosanya. Tapi orang yang tidak bermaksiat saat berdoa, dia mengingat pahala-pahala, dia mengingat amalan-amalan yang dia kerjakan. Makanya Allah selalu kadang-kadang menerima orang yang bertaubat. Demikian. Jadi seperti itulah yang harus kita pahami, bahwa hidup di dunia kita ini harus punya mindset hidup yang baik, beribadat kepada Allah. Menyangkut masalah zuriat tadi, bisa saja di akhir hayat hidup mereka akan bertaubat, dan taubat mereka akan lebih cepat diterima karena mereka adalah zuriat daripada Rasulullah. Dan kata-kata memang ahlul bait ini, adapun zuriat Rasulullah kadang-kadang dia bermaksiat, mungkin sedikit kurang baik kita sampaikan, kita katakan, karena seperti saya katakan tadi, banyak yang saya dapatkan teman-teman kadang-kadang mereka nampaknya bermaksiat, tapi itulah mereka sering bersalawat, mereka sering membaca ratib, mereka sering hadir di majelis-majelis maulid, sehingga dengan itulah mendapatkan hidayah. Namun ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu meminta kepada Allah bahwa Allah akan menjaga zuriatnya hingga hari kiamat. Ya, mungkin demikian. Anakku, beralih lagi ke dalam masalah cinta. Ya. Cinta itu duku datang secara tiba-tiba, bukan yang direncanakan, betul? Betul. Betul. Bagaimana masalahnya tungku jikalau orang tersebut orang biasa, tapi jatuh cinta kepada Syarifah, ataupun kebalikannya nih tungku, Syarifah jatuh cinta kepada seseorang yang bukan Habib, sehingga melangsungkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Bagaimana hukumnya tungku terhadap pernikahan mereka? Bagaimana tanggapan? Ini memang menjadi problematika di kalangan kami para habaib tentang masalah Syarifah ini menikah dengan ahwal yang bukan sayyid. Kalau berbicara tentang masalah hukum, di dalam kitab-kitab fikih semua sepakat bahwa mereka mengatakan hukumnya sah secara hukum. Namun di dalam yang masyhur yang kita ketahui bahwa di dalam kitab I'anatul Talibin itu dikatakan kafa'ah itu dihitung kepada syarat rukunnya sahnya nikah di saat si perempuan ini mensyaratkannya. Mensyaratkan bahwa itu menjadi harus sekufu. Jika tidak sekufu maka tidak sah. Sehingga dikatakan bahwa boleh kalau memang si perempuan ini setuju dan wali-walinya juga setuju. Nah, disinilah terjadi permasalahannya bahwa kita mengingat tentang masalah pernikahan yang sudah disetujui oleh si perempuannya sendiri dan disetujui oleh walinya. Ibarat di dalam kitab adalah biiznil aulia, dengan izinnya para wali daripada si perempuan itu. Tidak cukup dengan hanya ayah saja. Nyatanya dalam kehidupan nyata bahwa hampir semua wali daripada habaib ini tidak menyetujui pernikahan itu. Sehingga banyak para habaib ini berpendapat bahwa tidak sah. Tapi secara hukum fikih kita tidak bisa memungkirinya. Tadi ke Imam Syafi'i mengatakan sah dan yang lain-lain. Namun Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas dalam kesempatannya saat berkunjung ke Aceh kemarin mengatakan bahwa seseorang yang menikahi Syarifah dia tidak akan terlepas daripada dua macam. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak mencintai Ahlul Bait. Yang kedua, dia adalah orang yang su'ul adab. Ini tidak akan terlepas daripada kedua-duanya. Kenapa kita katakan tidak mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan bahwa
keturunan Rasulullah itu hanya sekafaah dengan keturunannya. Kenapa Qalil adab, su'ul adab? Karena saat dia menikah, dia menyuruh si Syarifah itu untuk mencuci baju. Adabkah dia menyuruh itu kepada seorang keturunan Rasulullah yang sudah dicintai oleh Rasulullah? Nah, ini yang menjadi problemnya. Problem yang sangat berbahaya. Begitu juga kafaah ini di dalam pernikahan ini menyangkut kepada keharmonisan dalam sebuah pernikahan. Jika tidak kafaah, tidak sekufu, maka akan berefek kepada tidak harmonisnya sebuah pernikahan. Saya contoh, Ahwal ini menikah dengan seorang Syarifah. Dia akan menghadapi hal yang namanya tersisih di dalam keluarga. Di saat ada perkumpulan, ada acara keluarga, maka dia tidak akan masuk ke situ. Akan tidak sefrekuensi bahasanya. Sehingga agak susah. Kita kasih contoh saja seperti ini. Misalnya, kita punya seorang guru. Guru kita itu sudah menjadi abu misalnya. Punya anak perempuan. Beranikah kita meminta? Tentu kadang-kadang kita mikir-mikir. Kita mikir-mikir dulu, oh itu anak Abu, oh itu anak Walid, oh itu anak Abi misalnya, kan? Oh itu anak seorang ulama besar. Kita tidak akan berani. Tentu yang sesama anak-anak ulama ini, yang sekufunya. Nah, itulah menjadi masalahnya. Maka berbicara masalah cinta tadi sudah terlanjur cinta. Sebenarnya bukan terlanjur cinta, tapi yang saya dapatkan kadang-kadang pergaulan mereka bukan dengan seorang Syarifah, sehingga terbawa suasana. Kemudian yang bukan Sayyid ini adapun Ahwal ingin masuk dalam keluarga Rasulullah, ingin masuk dalam Ahlul Bait, sehingga mereka kadang-kadang tidak bisa menjaga kriteria-kriteria bagaimana berada di kalangan Ahlul Bait itu. Jadi ulama yang mengatakan bahwa haram, tidak sah, itu mereka memandang kepada adabnya. Maka mereka yang menikahi Syarifah itu termasuk orang yang su'ul adab. Adabnya itu tidak baik. Nah, demikian. Kemudian juga akan berefek nanti bahwa kepada adab tadi, saat menikah dia marah kepada istrinya, itu akan berdosa. Dia menyuruh ini, menyuruh itu, dia akan berdosa. Begitu juga sebaliknya. Seorang Sayyid misalnya menikah dengan bukan Syarifah. Nah, saat yang bukan Syarifah, seorang istri ini menyuruh kepada suaminya marah, maka dia marah kepada keturunan Ahlul Bait. Siapa yang mencaci, menghina, marah kepada keturunanku, maka dia sama seperti marah kepadaku, kata Rasulullah. Demikian. Seperti itu ya harus kita pahami. Selanjutnya masalah kafaah ini panjang lebar sebenarnya. Perlu harus kita buat sosialisasi kepada mereka yang suka menikah dengan Syarifah bahwa ente itu nggak cocok dengan Syarifah, gitu. Karena kadang-kadang mereka hanya masuk saja, tapi mereka memutuskan garis keturunan daripada Rasulullah. Ini yang akan membuat sedihnya Sayyidah Fatimah, sedihnya Rasulullah, karena ada keturunannya yang tidak melahirkan keturunannya lagi. Cinta itu mereka bilang sudah terlanjur cinta, ya kadang-kadang bukan terlalu cinta, terlanjur chattingan. Ada sudah terlanjur chattingan, kemudian si Ahwal ini kadang-kadang tidak tahu apa itu Ahlul Bait. Banyak saya dapati, contohnya seperti saya. Sebelum menikah banyak juga yang kadang-kadang bukan Syarifah, yang tengku, kiban, pulang-pulang segala macam. Banyak juga yang jadi saat saya bilang saya tidak bisa menikah dengan yang bukan Syarifah karena keinginan saya menikah dengan Syarifah. Oh, kenapa memang kalau bukan Syarifah tidak bisa? Jadi timbul pertanyaan itu. Nah, kemudian kan nggak apa-apa tengku bisa nikah juga kalau sama Ahwal, yang penting kan keturunan nyambung. Saya sering katakan begini. Tapi bahaya juga nih kita katakan secara live. Saya sering katakan begini. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Misalnya ayam kampung kita nikahkan dengan ayam jago. Iya. Itu yang lahirnya ayam kampung apa ayam jago? Ayam jago. Belum tentu kan? Ya, belum tentu. Ada kata-kata dalam bahasa Aceh leklap. Leklap. Jadi
Jadi ya demikian. Ya, mungkin jangan kita panjangkan. Jadi harapannya adalah bahwa kepada antum-antum semua yang bukan ahlul bait, mohonlah jangan mendekati mereka. Karena mendekati ahlul bait itu adalah jalan pertama kalian untuk mencintainya. Jadi hindari dari awal. Menjadi muhibbin itu bagus, menjadi muhibbin itu boleh, tapi jangan sampai gara-gara muhibbinnya itu mencintai Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah, kalian merusak garis keturunan daripada Rasulullah itu sendiri. Dan juga kepada kalian para syarifah, bergaullah, carilah para sayyid, dan terimalah mereka apa adanya. Intinya pertama carilah, kalau kami para habaib itu harus kedepankan nasab. Walaupun di dalam hadis tungkahul mar'ah ala arba'ah, kan? Nikahilah perempuan itu daripada empat golongan. Pertama agamanya, kemudian nasabnya, kemudian apalagi duanya? Akhlaknya, agamanya, kemudian nasabnya, dan ada dua lagi, saya lupa. Untuk para syarifah itu dahulukan dulu nasabnya, kemudian baru lihatlah dia beragama ataupun tidak. Maka demikian, mungkin seperti itu. Baiklah Tengku, sebelum kita tutup Mudi Podcast hari ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Di akhir kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa menyangkut dengan topik yang kita bahas, bahwa mencintai zuriat Rasulullah dan mencintai Rasulullah, yang perlu kita perhatikan yang pertama sekali adalah jika kita ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, maka cintailah ia dengan sebenar-benarnya. Jika mencintai Rasulullah, salah satu yang paling sedikit adalah dengan bersalawat. Berbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah agar nama kita ini selalu dibawa oleh malaikat di hadapan Rasulullah dan disebut nama kita, dan Rasul itu mengingat kepada kita. Kemudian untuk zuriatnya, kita harus menjaga mereka, walaupun mereka bukan dari kalangan alim, bukan dari kalangan yang abid, nampaknya mereka bermaksiat, cintailah mereka, hormati mereka sebatas menghormati itu zuriat. Tapi masalah mereka itu berbuat maksiat, maka ingatkan, karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan juga. Kenapa kalian tidak menjaga keturunan Rasulullah yang sudah keluar daripada jalurnya? Kenapa kalian tidak memanggil, tidak kalian nasihati? Itu juga akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, tentang masalah pernikahan tadi, bahwa kalian semuanya menikah itu selain daripada mencari kebahagiaan, carilah surga. Menikah, jika tidak mendapatkan surga dengan menikah, maka pernikahan kita itu adalah pernikahan yang rugi. Bagaimana caranya? Adalah yang pertama, tanamkan di dalam pernikahan kalian itu adalah ajaran Rasulullah dan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas juga kemarin menceritakan bahwa bagaimana kita menghidupkan bahwa itu Rasulullah di rumah. Setiap kita melakukan aktivitas, bacalah salawat. Setiap kita minum, setiap kita masuk pintu, setiap kita makan, bacalah salawat. Kenapa demikian? Karena salawat itu adalah sebuah perintah. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena perintah itulah kita selalu mengatakan bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. Sehingga Rasulullah itu selalu ada di dalam rumah kita. Sehingga itu juga akan menjadi sebuah momen saat kita punya anak nanti. Anak pasti akan menanyakan, ayah kenapa, Walid kenapa setiap minum misalnya bersalawat? Kita bisa menjawab, ini yang perintah Rasulullah. Oh berarti itu ya Rasulullah yang perintahkan. Nah, jadi kita bisa mengajari anak kita. Sehingga dalam mindset anak kita nanti akan selalu, oh ini perintah Rasul. Oh ini Rasul yang suruh. Nah, demikian. Jadi jangan kita buat anak kita ini takut. Nanti Allah marah, nanti Rasul marah, nanti saya kasih ke pesantren. Awal dulu mindset itu yang kita tanamkan, sehingga mereka yang tertanam, oh Allah suka marah. Oh kalau jahat-jahat masuk ke pesantren, sehingga mereka jauh daripada pesantren. Itu mungkin yang poin pentingnya. Dan jangan lupalah
kita memperbanyak selawat kepada diri kita agar itu menjadi syafaat bagi diri kita dan selamat fit dunya wal akhirah. Mungkin demikian saja yang bisa disampaikan. Baiklah sahabat Mudi, dengan berakhirnya closed statement dari guru kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari yang berbahagia ini. Mudi Podcast hari ini disponsori oleh Yadara Travel, menerima umrah, haji dan badal haji. Hubungi di nomor 0822 7283 3816. Dan disponsori juga oleh Yumna Hijab, menjual khimar, nikab, cadar dan lain-lain. Hubungi di nomor 0823 774 9189. Saya selaku MC tarik undur diri di hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.